Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifani Safadila dengan NIM di 002189 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan tentang faring, kardio, diafragma, dan juga mediastinum. Yang pertama tentang faring. Faring itu merupakan saluran muskulomembranosa dengan sepanjang 12 cm sampai 14 cm. Faring ini berfungsi untuk menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan juga esofagus. Nah, faring itu terdiri dari nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Nasofaring itu bagian dibatasi sama posisinya itu ada di posteriornya kavitas nasi dan juga superiornya palatum mole. Jadi dia di sekitar sini, ini yang disebut dengan nasofaring. Nah, di nasofaring ini dia juga setinggi vertebrae cervical 1 sama 2. Lalu di dalam nasofaring itu terdapat struktur penting seperti optei. Optei itu ostium pharyngeum tuba additiva eustachii. Dia itu merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Lalu selanjutnya ada tonsila faringea atau yang biasa disebut dengan adenoid ini di sini. Nah, biasanya kalau misalkan terjadi pembesaran pada tonsil ini itu disebut dengan hipertrofi adenoid, lalu akan mengganggu masuknya saluran udara di hidung dan juga mempengaruhi pertumbuhan wajah. Nah, si tonsilla pharyngeal ini itu tuh dia adanya di masa kanak-kanak dan akan menghilang saat saat dan akan mengecil saat sudah pubertas. Selanjutnya ada Taurus tubarius. Nah, Taurus tubarius itu dia adalah peninggi di posterior dan juga di superiornya opte. Lalu di sini juga ada koana, dia yang apertura inferiornya kavitas nasi ini yang jadi batasnya si nasofaring. Lalu selanjutnya ada torus levatorius. Nah, si torus levatorius itu dia petinggi di inferiornya optei. Selanjutnya ada recessus pharyngeal. Nah, recessus pharyngeus ini tuh dia berada di dorsalnya torus tubarius dan memanjang ke atas sampai sampai ke atap faring, dan di sini biasanya ada jaringan limfoid yang disebut dengan tonsila tubana, disebut dengan tonsila tubana. Di orofaring itu dia posisinya ada di belakang, di posteriornya kavitas oris dengan dipisahkan oleh isthmus faucium. Selanjutnya dia ada di vertebra cervicalis 2 sampai 3. Lalu ada beberapa struktur penting. Yang pertama ada arcus palatoglossal, lalu ada vallicula dan juga ada fossa tonsillaris. Nah, si arcus palatoglossus ini itu dia berfungsi sebagai uh, pelipatan. Dia itu merupakan pelipatan mukosa di posteriornya fossa tonsillaris, lalu akan membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Nah, dia ini terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Selanjutnya ada fossa tonsillaris. Nah, si fossa tonsillaris ini itu tuh merupakan cekungan di antara arcus palatopharynx dengan arcus palatoglossal. Jadi dia ada cekungan ini kan, ini palatopharynx ini. Lalu di sini ada palato palatoglossal. Nah, dia cekungan di antara mereka berdua. Lalu selanjutnya si siapa? Si fossa tonsillaris ini akan ditempati dengan tonsilla palatina. Nah, ini tonsilla palatina tuh ini. Jadi ini adalah fossa tonsillaris. Ini adalah arcus palatoglossal dan ini adalah arcus palatopharyngeal. Selanjutnya ada valikula. Si valikula ini berfungsi sebagai tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Jadi kalau misalnya ada benda tumpul yang tertelan akan ditampung di valikula. Uh, Gambaran lebih 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 lebih
jelasnya lagi ada posisi nasofaring, orofaring, dan juga ada laryngofaring. Nah, di sini kita akan membahas tentang laryngofaring. Laryngofaring ini terletak di vertebrae cervicalis 3 sampai 5. Lalu dia ini posisinya ada uh, di bawahnya orofaring, dan dia ini apa ya, merupakan perbatasan antara faring dengan laring gitu. Jadi dia ada fossa piliformis. Si fossa piliformis ini di kanan kirinya laring-faring. Lalu dia ini untuk menampung benda tajam yang tertelan. Jadi kalau untuk benda tumpul tadi ada di vulva di sini. Sementara kalau yang benda tajam itu ada di laryngofaring, dia akan ditahan di laryngofaring. Selanjutnya ada aditus laryngeus. Di sini ada aditus laring, jadi dia ini tempat masuknya ke menuju dinding anteriornya laring. Selanjutnya kita akan membahas tentang arteri yang ada di faring. Jadi bagian atasnya faring itu dia berasal dari arteri karotina eksterna. Nah, arteri karotina eksterna ini akan terbagi menjadi arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngea ascendens, dan juga arteri lingualis. Jadi bagian atas itu berasal dari arteri karotina eksterna yang akan berjabang menjadi 4 arteri yang tadi aku sebutin: maxillary arteri, arteri maxillaris, arteri lingualis, arteri facialis, dan juga arteri pharyngea ascendens. Selanjutnya ada di bagian bawah faring, ya, bagian sekitar sini. Dia ini berasal dari truncus thyrocervicalis arteri subclavia. Nah, dia akan bercabang menjadi arteri thyroidea inferior. Selanjutnya, untuk bagian tonsilla palatina, itu dia divaskularisasi oleh ramus tonsillaris arteri facialis. Sementara untuk inervasinya sendiri, itu untuk bagian yang sensorik, yaitu dari plexus pharyngeus yang merupakan cabang dari nervus glossopharyngeus. Sementara untuk motoriknya itu plexus pharyngeus yang merupakan cabang dari nervus vagus. Ini untuk bagian vena. Nah, bagian venanya pada faring itu dia ada plexus venae pharyngealis yang akan menuju ke plexus pterygoideusnya pterygoideus di superior, lalu menuju vena facialis dan juga vena jugularis interna di inferior. Selanjutnya kita akan membahas tentang kardio. Nah, kardio itu terletak di cavitas thoracis yang lebih tepatnya di mediastinum medius. Di sini dia ada beberapa fiksator, jadi si jantung ini difiksasi sama ligamentum sternopericardiaca, itu antara jantung dengan sternum. Lalu ada ligamentum sipopericardiaca, itu antara sipoideus dengan jantung. Lalu ada ligamentum periocardia plenica, itu antara jantung dengan diafragma, dan juga ada ligamentum vertebropericardiaca, itu jantung dengan vertebrae. Nah, di sini jantung itu batasnya bagian kanan atas itu ada di SIC2 linea parasternalis dextra, lalu untuk bagian kiri atas itu di SIC2 di linea parasternalis sinister. Lalu untuk bagian kanan bawah dia ada di SIC4, dia posisinya ada di linea parasternalis dextra. Lalu untuk yang kiri bawah dia di SIC5, dia ada di linea midclavicularis. Struktur eksternal jantung itu ada basis dan juga apex. Nah, di basis jantung itu posisinya menghadap ke bahu kanan atas, lalu apexnya itu menghadap ke panggul kiri. Jadi apexnya ke panggul kiri, sementara basisnya ke kanan atas. Lalu ada
tiga fasies, ada fasies pulmonalis, ada fasies sternostalis atau yang bisa disebut dengan fasies anterior, dan juga ada fasies diafragmatika. Nah, ini ada fasies pulmodexter sama fasies pulmosinister. Lalu ini yang fasies diafragmatika, lalu di sini ada fasies di bagian posterior itu ada fasies bagian anterior jantung itu ada fasies sternostalis. Nah, itu bagian struktur eksternalnya. Jadi bisa dilihat di sini ada atrium dextrum, lalu ada atrium sinister, lalu ada ventricula sinister, lalu ada ventricula dexter. Nah, ini tampak ventricula dexter, ventricula sinister, lalu ada atrium dextrum sama atrium sinistrum. Ya, ini tadi atriumnya di belakang, nggak kelihatan di gambar yang ini. Terus di sini juga ada beberapa sulcus yang terlihat, ada sulcus coronarius, itu tempat arteri koronaria, lalu ada sulcus interventricularis anterior. Oke. Next di sini ada katup jantung atau di sini ada katup atau ada skeleton cordisnya jantung, yang skeleton cordis ini berfungsi sebagai melekatnya miokardium, pelekatannya kupis, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventricle agar kontraksinya itu terjadi secara berurutan. Nah, di sini ada beberapa katup, ada valva trunci-pulmonalis, ada valva aorta, ada valva atrioventricularis dexter atau biasa disebut dengan tricuspidalis karena di sini dia ada 3 katup. Lalu ada valva atrioventricularis sinister. Lalu di sini ada annulus fibrosus sinister dan di sini ada annulus fibrosus dexter. Dan di sini juga ada trigonum fibrosus dexter dan juga ada trigonum fibrosus sinistrum. Nah, di bagian valva tricuspidalis ini itu ada cuspis posterior, septalis, dan juga anterior. Sementara untuk yang di valva mitralis atau bicuspidalis itu ada cuspis posterior dan juga ada cuspis anterior. Lalu untuk yang valva aorta sendiri ini bisa disebut dengan semi lunaris karena bentuknya setengah lentaran gitu, dan dia ada sinistra, dextra, dan juga ada posterior. Untuk yang trunci-pulmonalis itu ada yang anterior, sinistra, dan juga dextra. Selanjutnya kita ke struktur interna jantung. Ini ada gambaran besar ya. Ini atrium dexter, ini ventricula dexter, ventricula sinister, dan juga ada atrium sinister dari tampak dalam. Oke, di sini ada gambaran tentang atrium sinister dan juga ada atrium dexter. Nah, di atrium pertama kita akan membahas tentang atrium dexter. Atrium dexter ini dia punya bagian halus yang disebut dengan sinus venarum cavarum. Lalu di bagian kasarnya itu disebut dengan musculus pectinati dan ada auricula dexternya juga. Ini musculus pectinati. Lalu ini ada bagian yang halus, sinus venarum cavarum. Selanjutnya ada batas bagian dalam dan bagian luar. Untuk bagian dalamnya itu ada crista terminalis. Lalu untuk bagian luarnya itu ada sulcus terminalis. Itu ada di bagian luar, nggak begitu kelihatan dari gambar yang ini. Yap. Lalu atrium dexter itu juga ada beberapa struktur penting. Yang pertama ada septum interarterial. Jadi septum interarterial ini itu tuh pemisah antara atrium kanan dan atrium kiri. Dan juga tempat melekatnya foramen ovale yang pada saat fetus. Tapi saat sudah lahir nanti akan tertutup menjadi fossa ovalis.
Kalau di sini ada limbus fossa ovalis, dia tuh pinggirannya si fossa ovalis. Lalu eh, di atrium dexter ini ada penghubung dengan vena dexter. Vena dexter di bawah sini yang disebut dengan ostium atrioventricularis dexter dan dibatasi oleh valva eh, valva valva tricuspidalis. Jadi ini ada valva tricuspidalis, di sini ada ventricle dexter, di atrium dexter. Selanjutnya di atrium atrium dexter ini itu tuh dimuarai oleh vena cava superior, vena cava inferior, dan juga sinus coronarius dan juga vena cordis minimae. Selanjutnya tentang atrium sinister. Nah, di atrium sinister itu dia posisinya ada di sini ini uh, ventricle. Kalau yang ini yang atriumnya. Nah, di atrium dexter ini tuh dia ada sinus venarum cavarum dan juga ada auricula sinistra. Dia kelihatannya dari luar. Bentar. Nah, bisa dilihat ini ada auricula sinistra dan juga auricula dextra. Ini tuh dia atrium saat janin cuma tertutup dan berfungsi untuk mengurangi tekanan pada jantung sebagai tempat kalau misalkan atriumnya kontraksi itu dia bisa bisa menjadi ruang tambahan gitu. Lalu selain itu juga ada ostium arterioventricularis sinistrum, dia penghubung antara atrium dengan ventricularis sinistrum, dan juga ada fossa ovalis dan valvular foramina valve. Dia ini dimuarai oleh vena pulmonaris dexter, lalu ada juga vena pulmonaris sinistra superior, ini superior, lalu ada vena pulmonaris sinistra inferior. Yang superior, yang inferiornya nggak begitu kelihatan. Oh, bukan. Selanjutnya tentang ventricle. Nah, di sini ada ventricle dexter dan di sini ada ventricle sinister. Nah, di ventricle ini, ventricle dexter ini terdiri atas trabecula carneae atau ruangan kosong, ruangan kasar, trabecula carneae ruangan kasar yang uh, yang terdiri dari musculus papillaris. Musculus papillaris itu yang ini. Ini musculus papillaris. Ini musculus papillaris. Lalu ada chorda tendinae. Dan ini ada katuknya. Nah, si musculus papillaris sama chorda tendinae ini tuh akan berfungsi ketika ventricle ini berkontraksi. Jadi dia akan menutup katup jantung agar darah itu nggak balik ke atrium, tidak mengalami tidak mengalami aliran balik. Selanjutnya ada trabecula septomarginalis. Nah, trabecula septomarginalis ini itu dia melekatnya ada bundle of di situ. Jadi bisa dibilang si trabecula septomarginalis ini juga merupakan sistem konduksi dari jantung di ventricle. Lalu ada rigi-rigi biasa. Ini bisa dilihat ada septum interventricularis juga, ini pembatas antara ventricle dexter dengan sinister. Lalu ini ada katup tricuspidalis karena ini bagian yang dexter ya, karena di dexter itu berarti katupnya yang 3, yang tricuspidalis. Lalu di sini ada trabecula carneae tadi, terdiri dari musculus papillaris, chorda tendinae, trabecula septomarginalis, dan juga rigi-rigi biasa. Nah, selanjutnya ada bagian ini septomarginal trabecula yang ada bundle of nya itu. Lalu di sini ada ventricle sinister. Nah, si ventricle sinister itu miokardium paling tebal karena dia berfungsi untuk memompa jantung ke seluruh tubuh. Nah,
eh dia ini juga pembentuk apex cordis ya. Di sini ada apex cordisnya jantung. Lalu dia ini ada vestibulum aorta. Ini kan aorta ke dia dia dapat dia mengedarkan darah ke seluruh tubuh itu melalui aorta. Di sini ada juga ostium aorta, cuma di gambar ini sepertinya tidak terlihat. Lalu di sini ada musculus papillaris dan juga chorda tendineae, dan ini ada katup mitralis atau bicuspidalis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang katup jantung. Katup jantung ketika di keadaan sistolik atau sedang berkontraksi, maka posisi katup atrioventricularisnya ini akan tertutup karena posisinya ventricle itu sedang berkontraksi. Jadi katup semilunarisnya ini terbuka. Lalu selanjutnya uh, di sini ada katup gambaran katup ketika sedang mengalami diastolik atau ventrikelnya relaksasi. Ketika relaksasi, maka katupnya ini tuh akan terbuka. Katup atrioventricularis yang dexter maupun yang sinister. Lalu di sini semilunarisnya akan tertutup. Jadi ini gambaran dari katup-katup jantung. Lalu mekanismenya itu ketika ada tekanan yang besar dari belakang katup atau bisa dibilang di atriumnya ada tekanan besar daripada ventrikelnya, maka katupnya ini akan terbuka, lalu darah akan mengisi ventrikel. Nah, ketika tekanan pada ventrikel ini lebih besar daripada atriumnya, maka katup akan tertutup. Chorda tendineae tadi itu yang berfungsi yang melekat langsung pada katup itu akan mencegah katup terbuka atau menjaga katup agar tetap tertutup agar tidak ada darah yang balik lagi ke atrium. Selanjutnya ketika ventrikelnya berkontraksi ini, nanti otot papilaris dan juga chorda tendineae ini juga berkontraksi karena kalau ventrikel berkontraksi, otomatis katup atrioventricularis itu harus tertutup agar tidak mengalami aliran balik lagi kan. Jadi ketika ventrikel berkontraksi, maka musculus papillaris dan juga chorda tendineae itu juga ikut berkontraksi. Ini gambaran ketika pengisian ventrikel, katupnya terbuka dan darahnya masuk. Lalu ketika posisi ventrikel ini tekanannya udah lebih tinggi daripada atrium, maka katupnya ini tertutup karena kontraksi antara chorda tendineae dengan musculus papillaris. Lalu untuk katup semilunaris sendiri, ketika pengisian ventrikel dia ini tertutup, berarti posisinya ketika diastolik, pengisian ventrikel kan belum berkontraksi ventrikelnya. Ketutup ini dikarenakan ventrikel itu berelaksasi dan tekanan ventrikel itu turun gitu, lebih kecil daripada tekanan yang ada di aorta. Jadi dia katupnya tertutup, tidak bisa terbuka. Agar mencegah aliran darah balik ke ventrikel, karena darah itu baru mau ngisi di atrium kan. Nah, ketika berkontraksi, ketika berkontraksi, maka katup semilunarisnya itu juga ikut terbuka, karena ventrikelnya tekanan pada ventrikel itu lebih besar. Jadi, katupnya juga ikut terbuka, kurang lebih posisinya seperti ini. Jadi, ini katup ventrikel, ini katup aorta. Kalau ventrikelnya besar, maka dia tekanan pada ventrikel lebih besar, maka dia bisa terbuka dan menuju ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ketika tertutup akan terjadi sebaliknya, karena ventrikelnya tuh dalam keadaan lebih kecil tekanannya dan atrium sedang mengalami pengisian, maka katupnya ini akan tertutup agar tidak terjadi aliran balik pada darah. Selanjutnya tentang diafragma. Nah, di sini
Pertama, ini gambaran diafragma. Diafragma itu pembatas antara kavitas torak dan juga abdominis. Di sini ada bagian-bagian penting pada diafragma, ada pars muscularis dan juga ada centrum tendineum. Di centrum tendineum ini ada struktur yang khas, yaitu ada foramen vena cava, morgagni. Dia setinggi vertebrae thoracica 8. Nah, di foramen vena cava morgagni ini akan dilalui oleh beberapa struktur, yang diantaranya ada nervus phrenicus, vena cava inferior, dan juga vasa lymphatica. Selanjutnya di sini ada um, pars muskularisnya diafragma. Di sini ada pars terminalis diafragmatica, lalu di sini ada pars lumbalis diafragmatica, dan juga ada pars costalis. Nah, pada pars terminalis ini biasanya akan terjadi rentan terjadi hernia diafragmatica. Dan ini dia ada trigonum sternocostalleri dan akan dilewati oleh arteri vena epigastrica superior dan juga vasa lymphatica. Lalu selanjutnya pada pars costalis ini dia itu sebagai kubahnya diafragma. Nah, di pars muscularis ini itu ada beberapa ada dua hiatus, ada hiatus esophagus dan juga hiatus aorta. Nah, hiatus aorticus ini tuh vertebrae thoracica 12, lalu untuk yang hiatus esophagus itu vertebrae thoracica 10. Di hiatus esophagus ini akan dilalui oleh esophagus, nervi vagi, dan juga arteri gastrica sinistra. Lalu selanjutnya untuk yang aorticus tadi ini dilewati oleh aorta, ductus thoracis, lalu ada vena azygos, dan juga vena hemiazygos. Tadi kan si hiatus aorticus ini itu kan muncul masuk itu melalui di antara crus dextrum sama crus sinistrum. Nah, crus dextrum sama crus sinistrum ini terbentuk karena adanya ligamentum pada pars lumbalis. Jadi ada ligamentum arcuatum medianum yang berasal dari musculus psoas major, lalu ada ligamentum arcuatum lateral yang berasal dari musculus quadratus. Nah, ketika si crus dextrum sama crus sinistrum ini menyatu, nanti akan terbentuk ligamentum arcuatum medianum pada ventralnya aorta atau pada hiatus aorticus. Nah, selanjutnya pada bagian diafragma ini juga ada yang melekat pada costae, tetapi dia terpisah oleh trigonum lumbocostale Bauch-Dalesi. Ini trigonum lumbocostale. Oke, selanjutnya tentang mediastinum. Nah, mediastinum ini merupakan ruang dalam kavitas torakis dan dia ada transverse thoracic plane, ada garis dari angulus sternalis sampai ke discus intervertebralis FTH 4, vertebrae thoracica 4 dan 5. Dia ini pembatas antara mediastinum superius dan juga mediastinum inferius. Terbagi antara superius dan juga inferius. Lalu di inferiusnya ini nanti terbagi menjadi mediastinum inferius posterior, mediastinum inferius anterior, dan juga mediastinum inferius medius. Ini gambaran lebih untuk isi-isinya. Jadi untuk yang mediastinum superius itu kan dia ada di apertura superior thorax dan dibatasi oleh transverse thoracic plane tadi kan. Nah, di dalam yang superius itu ada banyak struktur penting. Salah satunya itu ada thymus, esophagus, trachea, ada aorta, lalu ada 3 cabangnya juga, ada yang truncus brachiocephalica, ada arteri subclavia, dan juga ada arteri carotis communis. Ada esophagus. Nah,
Selanjutnya untuk bagian posteriornya itu tuh intimus. Ini bagian intimusnya. Lalu untuk bagian mediastinum inferius yang anterior itu ada sisa timus, lalu ada nodi limfatika, ada jaringan lemah dan juga jaringan ikat longgar. Nah, si anterior ini itu posisinya di anterior perikardium, lalu di posteriornya sternum dan juga musculus transversus thoracis. Selanjutnya bagian media itu dia berada di kavitas pleura dexter et sinister, lalu berisi uh, core, ada jantung, ada perikardium, lalu ada nervus phrenicus dan juga ada pangkal aorta. Selanjutnya bagian posterior, mediastinum inferius bagian posterior ini berisi posisinya ada di posteriornya perikardium dan di antara pleura mediastinalis. Nah, dia tuh berisi esofagus, lalu ada aorta thoracica dan juga ada vena azygos dan vena di sini ada vena hemiazygos dan juga ada vena azygos. Mana tidak tuh? Dan juga ada ductus thoracicus dan ada nervus vagus. Ini gambaran dari lebih besar lagi. Ini jadi di sini ada mediastinum superior, inferius, yang bagian anterior, medius, dan juga bagian posterior. Ini tadi vena azygosnya di sini, lalu ada vena hemiazygos, dan di sini ada perikardium dan jantung di bagian mediastinum medius. Oke. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.